Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Min1 Demak. Bapak Ibu Guru, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa pada tanggal 27 November 2020, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah mengeluarkan surat dengan nomor B/DT-I/PP/00/PP/11/2020 tentang penggunaan aplikasi rapor digital madrasah. Surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, memperhatikan akan berakhirnya masa belajar semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 serta sedang berlangsungnya proses penyelarasan sistem penilaian rapot digital pada platform e-learning madrasah di pusat. Maka untuk menjamin agar pelaksanaan proses penilaian hasil belajar di madrasah tetap dapat berjalan dengan lancar, terutama untuk penyusunan laporan hasil belajar atau raport semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, diminta seluruh madrasah, baik itu RA, MI, MTS, dan MA, tidak menggunakan aplikasi ARD sampai terselesaikannya sistem penilaian rapot digital yang sedang diselaraskan. Sementara waktu penyusunan rapot semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 agar dilakukan secara manual. Berdasarkan surat ini, jelas bahwa sistem penilaian pada semester ganjil ini tidak menggunakan rapot ARD. Penyusunan rapot agar dilakukan secara manual seperti yang sudah kita lakukan ketika menyusun rapot belum menggunakan ARD. Di sini kami memiliki contoh rapot manual dari file Excel yang tentunya bisa Bapak Ibu download dari deskripsi video ini. Perhatikan, sekarang akan kami contohkan penggunaan dan cara pengisian rapot manual menggunakan file Excel. Ya. Yang pertama, ini akan muncul data madrasah ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa aplikasi ini sangat sederhana sekali. Namun meskipun sangat sederhana, isinya sudah sama dengan format dari rapot ARD. Ya. Kembali ke data madrasah, di sini nanti ada data yang harus Bapak Ibu isikan. Di sini ada nama madrasah, alamat, jalan, desa, kecamatan, kabupaten, kepala, NIP, guru, ya. Kemudian NIP dari guru, kemudian kelas, semester, tahun pelajaran, dan tanggal raport. Ini sudah diisi, ya, diisi semua ini contohnya. Tentunya dalam pengisian ini Bapak Ibu Guru tidak akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, setelah kita mengisi data madrasah, langkah selanjutnya kita mengisi data siswa. Nih, ya, ada nama-nama siswa ini ditulis semuanya. Kemudian ada NIS, NISN, tempat tanggal lahir, jenis kelamin,
agama, status dalam keluarga, anak ke, alamat. Ya, di sini masih banyak sekali data dari siswa tersebut ya, sampai di sini. Ya, ini bisa Bapak Ibu guru tulis semuanya. Selanjutnya setelah kita mengisi data siswa, kemudian ke KKM. Sini KKM dari masing-masing mata pelajaran diisikan di sini. Misalkan di sini Al-Qur'an hadis KKM-nya 70, fikih 75 dan seterusnya di sini sampai di muatan lokalnya ada bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Ya, masing-masing ini 70 dan 70. Selanjutnya di penilaian sikap spiritual atau KI1. Di sini nanti Bapak Ibu cukup mengisikan pada isian ini. Misalkan sangat baik, di sini nanti bisa diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 dengan cara mencentangnya. Di sini misalkan saya kasih centang. Ya, di sini nanti deskripsinya bisa berubah-ubah sesuai dengan centangan yang Bapak Ibu berikan. Begitu juga dengan pada kolom perlu bimbingan, ini juga bisa diisikan. Nanti deskripsinya otomatis akan berubah sendiri. Ya, ini bisa Bapak Ibu guru lakukan dari nomor absen 1 sampai terakhir. Selanjutnya KI2 atau penilaian sikap sosial. Ini cara pengisiannya sama dengan KI1 tadi ya, dengan memberikan tanda centang atau di sini bisa diketikkan dengan huruf V di sini. Ya. Ini nanti otomatis di deskripsinya akan berubah. Ya. Oke. Selanjutnya pada ekstrakurikuler. Ya, di sini ekstrakurikulernya ini nanti ada 3. Ekstra 1, ekstra 2, ekstra 3. Ya, nanti Bapak Ibu bisa isikan. Ini misalkan pada ekstra 1 itu pramuka, kemudian predikatnya di sini ada pilihannya sangat baik, baik dan cukup. Ya, Bapak Ibu cukup berikan salah satu, kemudian deskripsinya nanti akan otomatis. Oke, selanjutnya ekstra 2 misalkan di sini tahfidz, kemudian 3 misalkan ada rebana atau drum band dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu isian pada prestasi. Pada prestasi ini nanti yang diisikan di kegiatan dan juga deskripsi. Ya, misalkan pada kegiatan di sini contohnya aksioma, deskripsinya juara 3 lomba voli putri tingkat KKM. Ya, bisa dituliskan. Dan seterusnya di sini ada beberapa prestasi. Ya, kolomnya ada 3. Oke, selanjutnya pada kolom absen ini ya, di sini nanti ada isian yang perlu diisi: absen, catatan wali kelas, dan keputusan. Ya, contohnya misalkan Adi Saputra ini sakitnya 0, izinnya 2, alfanya 4. Ya, bisa diisikan. Terus selanjutnya misalkan ini sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 1. Kemudian catatan wali kelas ya bisa diisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan di sini. Kemudian keputusan, karena rapot yang akan kita buat ini nanti semester 1 atau semester gasal, maka
Ini tidak perlu ditulis ya, hilangkan saja. Ini ditulis jika kita membuat rapot semester genap atau pada waktu penilaian akhir tahun. Oke, setelah kita mengisi absen, sekarang kita mengisi daftar nilai dari KI 3. Ya, pertama kita mengisi muatan pelajaran Al-Quran hadis. Ya, di sini dicontohkan misalkan pada KD 1, di sini nilai penilaian harian kita isikan ya sebagai sampel saja ya, ini ya sampai nomor 15, ini sebagai contoh saja. Kemudian ini juga sudah ada nilainya. Ini rata-rata dari nilai penilaian harian 1, ini nilai rata-ratanya. Kemudian ini nilai penilaian harian 2, ini rata-ratanya, dan seterusnya diisikan di sini. Jika Bapak Ibu sudah melakukan sampai KD 5, berarti ini tulis semua sampai di sini. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi daftar absen, selanjutnya kita akan menginput daftar nilai pengetahuan atau KI 3. Di sini yang pertama muatan pelajaran Al-Quran hadis. Ya, ini pada kolom nilai penilaian harian di sini ada KD 1 sampai 8, KD 8 ini. Kemudian di sini nilai penilaian harian, remedi dan rata-ratanya. Ya, ini misalkan sudah diisi sebagai contoh ini ya, sudah dituliskan. Kemudian misalkan ini remedi, ini masih kosong, misalkan Bapak Ibu mau menuliskan juga tidak apa-apa. Nanti di rata-ratanya juga akan berubah jika diisikan ya, seperti ini. Misalkan ini ya, sebagai contoh saja, dan seterusnya. Setelah kita mengisi nilai penilaian harian, selanjutnya yang akan kita isikan adalah pada nilai pas atau semesterannya ini ya. Setelah Bapak Ibu mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kemudian nilainya dimasukkan di sini, otomatis nanti akan muncul nilai akhir, dan nilai akhir ini nanti yang akan muncul di rapot. Ini untuk KI 3. Selanjutnya di bawahnya di sini ada KI 4 atau nilai keterampilan ya. Ini Bapak Ibu juga bisa mengisikan di sini kolomnya. Dalam tiap KD ada proyek, praktek, dan portofolio. Di sini Bapak Ibu juga bisa mengisikan satu persatu dari kolomnya. Sebagai contoh saja ini ya, dan seterusnya ya. Oke, setelah kita mengisikan semuanya dari KI 3 dan 4, Bapak Ibu selanjutnya ke muatan pelajaran berikutnya. Ada Al-Quran, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Inggris, sampai di sini nanti ketemu Bahasa Jawa ya. Setelah Bapak Ibu menginput nilai dari masing-masing mata pelajaran, maka nanti Bapak Ibu mengisi daftar sampulnya ini ya. Ini nanti nama guru bisa diganti sendiri, ada NIP dan madrasah Bapak Ibu ya. Ini kemudian ini juga bisa diganti sendiri, tapi untuk yang bagian atas ini sudah otomatis, jadi tidak bisa diganti, atau kalau diganti nanti akan merusak rumusnya ini yang sudah ada. Selanjutnya kita lihat rapotnya. Oke, ini ya, rapot
tampilannya seperti yang ada dalam ARD. Ini Bapak Ibu kalau tadi sudah mengisi, otomatis di sini akan muncul semuanya. Ya, deskripsinya sudah juga. Oke, ini semuanya sudah. Coba misalkan akan kita print, tampilannya akan seperti apa. Inilah tampilan dari rapot manual dari Excel ya, yang tampilannya serupa dengan rapot ARD. Demikian tadi pembahasan tentang larangan penggunaan aplikasi rapot digital madrasah. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi acuan Bapak Ibu guru untuk membuat atau menyusun rapot secara manual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.